Kembali lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita langsung ke Bapak Wali Kota Tegal. Sudah ada Pak Dedi. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi. Pak Dedi, ini ada kata-kata yang pengen di cross check, diklarifikasi nih ya. Iya. Lebih baik ekonomi mati daripada warga mati. Ini agak menyentil banyak pihak nih Pak Dedi nih. Iya, baik. Kemarin saya statement dengan keadaan ini kan keadaan darurat ya, seluruh dunia, Indonesia khususnya di Kota Tegal. Kemarin saya statement ini kalau ada dua pilihan yang terpait atau semboyan yang terpait, ini kita harus mengutamakan nyawa dulu atau mengutamakan orang. Yang kemarin saya sampaikan, lebih baik ekonomi mati daripada warganya yang mati. Tentunya kita harus memahami bersama, ketika kita tidak bisa melindungi masyarakat, tidak bisa melindungi orang, khususnya kita tidak bisa melindungi pelaku usaha atau para pengusaha, ini akan berdampak, ini akan lebih buruk ya. Jadi kalau orang ini tidak selamat, orang meninggal, ini kan tentunya nggak mungkin orang yang sudah di akhirat nanti akan kembali lagi untuk memulihkan ekonomi. Tapi kalau kita bisa proteksi diri, kita bisa mengamankan seluruh masyarakat atau pelaku usaha, ini tentunya masih ada harapan kedepannya atas seizin yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, ini tentunya nanti bisa memulihkan ekonomi lagi. Ya tentunya kan turunan dari ucapan Pak Wali tadi itu berbuah atau berbentuk kepada kebijakan Pak. Sejauh ini konkretnya di lapangan seperti apa Pak? Nah ini kemarin kita kan memberikan himbauan bahwa pemerintah kota, edaran wali kota, kita mengimbau kepada seluruh tempat-tempat usaha yang di situ sebagai ruang publik, di situ sebagai tempat keramaian. Ini adalah salah satunya objek wisata yang ada di Kota Tegal yang milik swasta. Kalau milik pemerintah sudah jelas kita tutup ya. Terus yang selanjutnya tempat-tempat bioskop, ini ada tiga tempat bioskop yang kita tutup. Dan juga ada tempat 2 diskotik dan juga 14 karaoke. Ini kemarin kita edaran, tapi nyatanya juga memang ada 1-2 ya tempat hiburan yang tetap bandel ya. Oke. Ada punishment Pak untuk mereka Pak? Ya ini kemarin saya memberikan ancaman kepada mereka bahwa nanti kalau sampai tidak mengindahkan, ini kan tentunya pengusaha harus memahami dengan keadaan ini bahwa di tempat diskotik maupun tempat karaoke ini lebih rawan ya, lebih rawan. Sangat berbeda sekali dengan tempat ibadah. Ini kalau di tempat ibadah, kalau memang orang bukan muhrimnya, ini tentunya itu akan membatasi diri atau menjaga jarak ya. Tapi tempat hiburan kan kita tahu sendiri, publik tahu di tempat hiburan kita sangat dekat sekali antara laki-laki dan perempuan, antara tamu dan pemandu lagu. Ya. Pak Dedi terakhir Pak, mungkin kan ini sebenarnya berbicara mengenai bisnis juga banyak yang mengalami kerugian karena 14 hari cukup lama begitu Pak. Adakah mungkin bantuan yang diberikan kepada pebisnis, antisipasi begitu, tempat hiburan, tempat wisata yang sudah ditutup selama 14 hari nanti ke depan? Iya, baik. Ini sebetulnya ketika tempat usaha itu tidak tutup pun, ini kita lihat keadaan di lingkungan, kita lihat keadaan di masyarakat, ini juga masyarakat sudah memahami betul dengan keadaan ini ya. Ini juga sudah kita lihat lingkungan di Kota Tegal, di tempat-tempat keramaian itu sangat sepi, sehingga masyarakat pun atau pengusaha pun ini dengan hal ini harusnya menyadari. Jangan sampai berpikir keuntungan pribadi, tapi untuk mengorbankan banyak orang ya. Ya, Pak sedikit saja Pak bicara data Pak. Untuk Tegal sendiri sejauh ini ODP, PDP, suspek positif, mungkin ada datanya Pak? Pak Wali, halo. Pak Wali Kota. Baik, nampaknya terjadi gangguan teknis ya. Terima kasih banyak Bapak Dedi Yon Supriyono, ya, Wali Kota
Tegal, Jawa Tengah untuk informasi dan juga waktunya pada pagi hari ini. Mas Doni, ini sebenarnya salah satu apa poin yang dapat ditangkap juga ya? Tadi kan dikatakan ya mau nggak mau kalau himbauan untuk masyarakat, oke, himbauan berdoa di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, nampaknya juga tidak begitu efektif. Lihat saja deh di wilayah Jakarta begitu ya. Apakah memang harus ada tindakan keras penutupan tempat-tempat wisata langsung, tempat-tempat bisnis, tempat-tempat hiburan, mal-mal begitu? Ya, seperti yang dilakukan oleh Pemprov DKI kan juga sudah menutup tempat-tempat hiburan. Ya, oke, beberapa ya. Nah, tapi sekarang dengan adanya gugus tugas, maka semua kebijakan itu ya harus dikoordinasikan dengan gugus tugas. Ya, supaya apa? Supaya kebijakannya itu tidak ada kemudian yang saling bertentangan satu sama lain gitu, atau bahkan kontraproduktif. Ya, jadi memang kepala-kepala daerah ya memang sekarang sudah juga membuat gugus tugas di daerah masing-masing ya untuk kemudian melaksanakan pencegahan, penanganan, rehabilitasi gitu. Jadi kebijakan-kebijakan itu saya kira kepala daerah akan melihat kondisi lapangannya masing-masing, tapi berkoordinasi dengan gugus tugas pusat yang dikepalai oleh Pak Doni Monardo sekarang. Baik, ini sejalan dengan tes massal yang tengah kami perbincangkan, kita coba cross check juga ya dengan perbandingan begitu dengan negara lainnya yang kabarnya sudah melakukan kan Rati ya. Yeah. Korea Selatan salah satunya, ada warga negara Indonesia di sana yang bisa mungkin bercerita pengalaman ya, dan juga implementasi Korea Selatan terhadap warga negara di sana. Saat lagi pemirsa, kita akan jeda dulu sejenak, kami akan kembali saat lagi.